Halo semuanya, balik lagi sama aku Dinda Putri. Di sini aku bakal bahas lagi seputar organisasi dan arsitektur komputer. Apa saja sih yang bakal aku bahas? Nah, di sini beberapa materi yang bakal aku bahas. Yang pertama, apa sih kegunaan bus pada sistem komputer? Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antara bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukkan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Apa saja yang termasuk memori internal dan juga memori eksternal? Yang termasuk pada memori internal adalah ROM, CMOS, DRAM, RAM, SDRAM, dan cache. Terus apa aja sih yang ada di memori eksternal? Yang di memori eksternal ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk. Selanjutnya, hierarki memori. Hierarki memori atau memory hierarchy dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetaraakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Terus juga aku bakal jelasin perbedaan RAM juga ROM. RAM adalah sistem memori yang mampu mencadangkan semua data dalam jangka waktu tertentu. Kalau ROM memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara permanen. Ketika sumber dayanya mati, ROM tidak akan kehilangan datanya. Terus juga aku bakal jelasin tentang memori volatile dan non-volatile. Yang pertama, memori volatile. Memori volatile adalah data dapat ditulis atau dihapus dan data akan hilang ketika tidak mendapatkan power atau daya. Kalau non-volatile memori merupakan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun kondisi off serta tidak membutuhkan catu daya. Apa sih maksud dari memori erasable dan non-erasable? Jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan RAM. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin apa itu EPROM, EEPROM, flash memory, SRAM, dan DRAM. Terus juga ada beberapa gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu selanjutnya aku bakal jelasin apa itu cache memory. Cache memory adalah sistem memori tambahan yang menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan oleh suatu sistem. Cache memory ini bisa dihapus. Terus ada BIOS. Apa itu BIOS? BIOS adalah program yang digunakan mikroprosesor komputer pribadi untuk memulai sistem komputer setelah Anda menyalakannya. Dan yang terakhir, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori. Yang pertama, CPU biasanya memiliki unit eksekusi load storage atau disingkat LSU untuk mengeksekusi instruksi load atau storage. Yang kedua, untuk sebagian besar arsitektur CPU akan diperlukan beberapa unit manajemen memori yang menerjemahkan alamat program, alamat virtual, ke alamat fisik. Yang ketiga, pemuatan atau penyimpanan pertama-tama memeriksa memori cache chip L1, L2, L3 jika alamat ditandai sebagai dapat dicache jika itu adalah akses hit selesai di sana. Yang keempat, jika tidak permintaan masuk ke pengontrol memori on chip atau off chip, juga terkadang jika ada lebih dari satu pengontrol memori perlu ada beberapa decoding alamat. Dan yang terakhir, controller memori mengubah alamat fisik menjadi alamat DRAM berdasarkan jenis chip DRAM yang terhubung mengikuti protokol DRAM dan melakukan pembacaan atau penulisan dari atau ke memori. Mungkin sekian pembahasan tentang organisasi dan arsitektur komputer kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.